Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Sama Said dengan NIM 2300005023. Saya akan mengerjakan tugas resum mata kuliah IPA dengan materi mengenal program bayi tabung. Dari Kompas TV secara detail menjelaskan proses persiapan dan hal-hal penting terkait program bayi tabung sebagai solusi kesuburan pasangan suami istri. Memiliki anak adalah impian banyak pasangan, namun kesulitan punya anak bisa diatasi dengan program bayi tabung atau in vitro fertilization yang sudah cukup dikenal dan relatif aman. Prosedur bayi tabung terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, stimulasi ovarium. Biasanya, wanita menghasilkan 1 telur matang setiap bulan secara alami. Ovarium distimulasi dengan suntikan hormon selama sekitar 8 hari berturut-turut untuk merangsang produksi banyak telur matang sekaligus. Suntikan ini menggunakan jarum kecil yang diberikan setiap hari. Tahap kedua, pengambilan sel telur. Telur matang diambil dari ovarium menggunakan prosedur khusus dengan panduan USG. Telur yang sudah diambil akan diletakkan di tabung laboratorium pada hari yang sama. Sperma suami diambil untuk kemudian dibuai dengan sel telur di laboratorium agar terbentuk embrio. Tahap yang ketiga, transfer embrio. Embrio yang sudah berkembang berukuran sangat kecil dan tidak terlihat kasat mata, kemudian ditanamkan kembali ke rahim wanita. Setelah itu, transfer keberhasilan kehamilan dipengaruhi oleh banyak faktor dan proses ini tidak menjamin 100% hamil dengan tingkat keberhasilan sekitar 40 sampai 50%. Persiapan dan syarat untuk keberhasilan. Yang pertama, dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengidentifikasi penghalang kehamilan seperti miom, polip, atau kista rahim yang harus diatasi sebelum IVF. Pemeriksaan kualitas sperma juga penting untuk memastikan sperma siap digunakan dalam pembuahan. Jika sperma tidak ada, diperlukan prosedur tambahan untuk mengambil sperma. Persiapan fisik dan mental bagi calon ibu dan ayah juga ditekankan agar program berjalan lancar. Keamanan dan pantangan. Program bayi tabung dianggap aman karena seluruh prosedur dilakukan di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan dan fertilitas. Tidak ada pantangan khusus selama program, namun disarankan untuk menjaga pola makan sehat, istirahat cukup, dan olahraga ringan agar kualitas telur dan sperma maksimal. Yang terakhir, pesan penting bagi pasangan yang ingin menjalin bayi tabung. Pasangan diimbau untuk segera memeriksakan diri ke dokter spesialis jika mengalami kesulitan punya anak, dan kedua, pasangan harus diperiksa bukan hanya istri. Yang kedua, mental dan fisik harus dipersiapkan karena proses ini memiliki tantangan dan bisa memakan waktu. Yang ketiga, doa dan keyakinan menjadi bagian penting dalam menjalani program ini. Dari video ini, saya juga menyajikan kisah nyata pasien yang sedang menjalani program bayi tabung yang memberikan gambaran bagaimana harapan dan perjuangan dalam proses ini. Ringkasan ini mengacu dari isi video dari YouTube tersebut yang membahas secara lengkap dan komunikatif tahapan bayi tabung, persiapan, serta tips sukses yang bisa diikuti oleh pasangan yang akan atau sedang mencoba program IVF. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.